rekening bank untuk kelompok itu sendiri yang terdiri daripada 20 sampai 30 orang. Nah, begitu rekeningnya itu sudah ada, langsung pemerintah nanti melalui KPA-nya, kuasa pengguna anggaran, Pak Dodi, dananya ada di BPKD, di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, langsung ditransfer ke rekening kelompok tadi. Nah, nanti rekening kelompok itu setelah mendapat dana, itu dibicarakan di kelompok itu untuk membuka rumah yang berat, kualifikasinya 15 juta, yang sedang 10 juta per rumah, gitu, Pak. Iya, di sini juga ada Bung Vino di LBH. Bung Vino sendiri melihat ini gimana di lapangan sebenarnya? Ya memang. Di lapangan. Maaf, Pak, kita ke Bung Vino dulu ini, Pak. Oke, gimana, Pak? Iya, silakan Bung Vino. Jadi tadi kita udah sampaikan memang banyak problem terkait dengan penyaluran bantuan. Mulai dari kemarin uang lauk lauk juga kita lihat banyak masalah terkait dengan pendataan, kemudian terkait dengan penyaluran, ada pemotongan, sehingga kemudian banyak demo-demo yang timbul masyarakat. Nah, ini mesti menjadi sebuah pembelajaran yang penting untuk dilakukan ketika nanti rehat dan rekon, karena dana bantuan sebagaimana disebut Bapak tadi kan cukup besar, 15 juta, kemudian 10 juta juga gitu. Nah, ini disalurkan melalui Pokmas. Tapi satu hal yang jadi catatan adalah mesti kita nggak tahu nih, perlu ditanya juga apa kriteria. Siapa kriteria yang duduk di Pokmas ini karena ini penting gitu. Karena nanti ini bagaimana soal pertanggungjawaban dana yang ada di Pokmas gitu. Jadi kami sudah menyiapkan namanya petunjuk teknis pelaksanaan. Itu ada 3 petunjuk teknis pemugaran rumah, petunjuk teknis sektor sosial, dan petunjuk teknis sektor ekonomi produktif. Di petunjuk teknis itu sudah lengkap bagaimana cara menggunakan duit, bagaimana cara mempertanggungjawabkan duit, bagaimana menilai hasil, bagaimana melaporkan. Itu sudah lengkap di situ. Jadi itu kami sosialisasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat supaya dipelajari ini mekanismenya. Begitu, Pak. Ya, nah kriteria yang tadi disebutkan itu yang menentukan apakah dari tim ini atau dari kriteria untuk ini, untuk bangunan yang rusak berat. Kriteria yang menerima bantuan-bantuan ini. Yang di Pokmas. Yang di Pokmas. Ya, dari Pokmas. Jadi di Pokmas itu kan ada wali negari, Pak ya. Wali negari itu akan namanya verifikasi rumah-rumah mana yang termasuk rusak berat, rumah-rumah mana yang termasuk rusak ringan. Nah, rusak sedang, karena rusak ringan itu menjadi tanggung jawab Bupati Wali Kota. Jadi yang ditangani oleh pemerintah adalah hanya bangunan yang rusak berat dan rusak sedang. Kriterianya adalah, yaitu tadi, rumah-rumah yang rusak berat, artinya rumah yang sudah tidak bisa dipakai lagi, strukturnya sudah rusak, itu termasuk rumah rusak berat, itu mendapat bantuan 15 juta per rumah sebagai dana stimulan saja, artinya tidak bisa menyelesaikan seluruh bangunan. Nah, kemudian yang rusak sedang 10 juta itu rumah yang strukturnya mungkin masih bisa dipertahankan, tinggal nanti ada perbaikan pondasinya, slope-nya, kolomnya begitu. Itu sama saja 10 juta dengan sistem gotong royong. Itu kriterianya. Oke, iya baik. Nah, Bang Abel ini mengenai kan juga tugas fungsi dari tim ini mendukung pemerintah, ya kan? Nah, dari DPRD sendiri, apakah pemerintah juga pernah konsultasi ini mengenai ini? Sejauh ini Pak, kita belum dapat informasi yang cukup tentang ini, tapi kita dengar dari berita di media ada gitu. Barangkali kita juga perlu bertanya ke Pak Sugimen, ini tim ini Pak, kalau BPBD-nya sudah ada, apakah tim ini masih tetap bekerja atau tim ini ada karena BPBD-nya belum terbentuk gitu? Jadi tim ini sebetulnya tim untuk membantu Pak Gubernur karena di Provinsi Sumatera Barat belum ada BPBD. Sedangkan dana untuk rehab rekon ini dana dari pusat, dari BNPB. Nah, sesuai dengan undang-undang, BNPB bertanggung jawab sebelum bencana, saat bencana, setelah bencana. Nah, setelah bencana namanya rehab rekon. Karena BPBD belum ada, maka kamilah ditugaskan kurang lebih 1
periode 2 tahun atau 3 tahun, tergantung nanti progresnya itu untuk membantu Pak Gubernur. Nah nanti kalau sudah selesai 2 tahun, apapun yang punya di saya, ya hardware-nya, software-nya, sistemnya itu kami serahkan pada BPBD yang nantinya akan dibentuk. Jadi kami itu sebetulnya transisi, begitu BPBD sudah terbentuk nanti tentunya itu akan kami serahkan semua. Dan itu komitmennya seperti itu memang. Iya. Tapi Pak Wimin, undang-undang kita kan 1 tahun cuma memandatkan untuk adanya BPBD. Nah, kita sampai hari ini belum ada. Harusnya kan 2008 itu udah ada. Cuma ini yang menjadi problem kita. Kita khawatir nanti yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu hanyalah BPBD. Nah, sekarang itu tidak ada dikerjakan, ada tim ini, tim itu segala macam. Kita khawatir nih pertanggungjawabannya gimana nanti secara hukum gitu atas pekerjaan dan penggunaan uang negaranya gitu. Yes. Saya kira nggak ada masalah itu, karena ini kan sebetulnya bisa ditangan juga dari pusat, Pak. Ini bisa dari pusat, nggak tanpa BPD nggak apa-apa sebetulnya. Tapi karena kita sudah akan memberdayakan provinsi kabupaten, maka ini ditugasin tim ini sesuai dengan undang-undangnya itu diperbolehkan itu, gitu Pak, nggak masalah. Nah nanti BPBD itu kan anggaran dari daerah, BNPB anggaran pusat, kan gitu. Nah bencana itu sebetulnya tidak tergantung dana dari pusat saja Pak, daerah juga harus menyediakan, provinsi kabupaten harus menyediakan. Jadi ada bantuan atau tidak, BPBD itu memang harus berfungsi, gitu. Oke, baik. Pak Sugimin, terima kasih ini telah bergabung di acara Rumah Aman Gempa bersama dari Padang. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selamat malam. Iya, Pak Sugimin Pranoto, beliau adalah ketua tim pendamping teknis ya. Kita coba terima pendengar ini. Sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yudi. Iya, selamat malam. Dengan siapa? Pak Jafar nih, Pak Jafar, di mana Pak Jafar? di Ketaping. Di Ketaping. Silakan Pak Jafar, ada Bang Abel Tasman sama Vino Octavia ini dari LBH Padang. Nih mau nanya ini Yudi, Iya. masalah bantuan pakai kelompok ini. Dana bantuan turun tuh harus dibangunkan ke rumah atau uangnya yang dikasih? Oke. Nah, ya masalahnya gini Yudi, masalah lu PAU tuh dulu kan, Ya. Pak Jafar sampai sekarang belum diterima tuh. Iya, oke. Nah, masalahnya itu seharusnya Pak Jafar 2 orang kan 300.000. Dikasih cuma 160, Pak Jafar nggak mau nerima. Ya, jadi uang yang akan bantu rumah ini 15 juta nanti kan? Ya. Ya seberat. Atau uangnya diterima atau dibangunkan ke rumah. Oke. Kalau Pak Jafar meminta, lantaran rumah anak kita ada yang mau ditunggui, kita nggak mau bangun rumah dulu lagi. Nah, ya. Kita mau uangnya. Oke. Ya. Gitu aja Pak Jafar. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya, ini Pak Jafar nih mentahnya yang diterima atau harus dibangunkan ke rumah gini. Gimana nih Bang Abel atau Bung Vino? Kalau setahu saya emang bantuan itu kan dalam bentuk uang. Bentuk Makanya uang. ada bentuk buat rekening pok emas itu tadi. Cuman kalau uangnya udah diterima, niatnya uang itu kan ya mang seperti dibilang Pak Sugimin, jadi stimulan untuk bangun rumah kembali. Kalau mereka problemnya kan karena emang tidak punya rumah gitu ya.